Selamat pagi, anak-anak kelas 10, SMK Strada 2, Taman Sari. Salam sehat. Tetap di rumah, tetap cemungut. Selamat bertemu kembali pada PJJ, Simulasi dan Komunikasi Digital, bersama Pak Michael. Pada hari ini, kita akan belajar bersama membuat bagan alir atau flowchart. Kompetensi dasar. Kompetensi pengetahuan 3.1 Menerapkan logika dan algoritma komputer. Kompetensi keterampilan 4.1 Menggunakan fungsi-fungsi perintah atau command. Flowchart atau bagan alir atau diagram alir atau diagram alur berisi tentang gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya dari awal sampai akhir. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol atau notasi dengan menghubungkan masing-masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. Dengan demikian, setiap notasi atau simbol menggambarkan proses tertentu. Ingat ya ini anak-anak, setiap notasi atau simbol menggambarkan proses tertentu. Bagan alir atau flowchart merupakan salah satu cara untuk menuliskan algoritma dari suatu permasalahan yang akan diselesaikan. Jadi, untuk membuat bagan alir, maka kita harus sudah memahami lebih dulu algoritmanya. Untuk itu, penting bagi kamu untuk memahami algoritma dengan baik. Perhatikanlah tabel macam-macam notasi bagan alir pada buku cetak, halaman 10. Notasi atau simbol yang disajikan dalam tabel bagan alir tersebut akan berguna untuk menuliskan bagan alir dari suatu proses. Berikut ini akan diberikan beberapa contoh membuat bagan alir. Mari kita gunakan algoritma membuat mie instan rebus yang telah kita pelajari sebelumnya untuk membuat bagan alir membuat mie instan rebus. Berikut algoritmanya. Dari algoritma tersebut, selanjutnya dapat kita buat bagan alirnya sebagai berikut. Bagan alir selalu diawali dan diakhiri dengan terminator. Kita mulai dengan membuat terminator awal, mulai. Setelah membuat terminator mulai, kita lanjutkan dengan langkah pertama dalam algoritma. Langkah pertama dalam algoritma tersebut adalah siapkanlah bahan dan alat, sebungkus mie instan, air 1 gelas, panci, dan kompor. Karena dalam langkah tersebut ada kata siapkan, maka bagan alir untuk langkah tersebut menggunakan notasi atau simbol persiapan, yaitu segi 6. Instruksi atau perintah dalam langkah pertama dimasukkan dalam notasi atau simbol persiapan, yaitu siapkanlah bahan dan alat. Selanjutnya, langkah kedua sampai langkah ke-8 merupakan langkah-langkah proses. Dengan demikian, instruksi-instruksi dalam setiap langkah berikutnya tersebut dimasukkan dalam notasi persegi 4. Langkah kedua, buka mie dan bumbu dari bungkusnya.
Tuangkanlah air ke dalam panci di atas kompor. Rebus air di panci hingga mendidih. Bila sisa halaman ke bawah sudah tidak memungkinkan lagi, sementara bagan alir kalian belum selesai, bagan alir kalian bisa dibuat bersambung ke sisi kanan berikutnya, dengan ditandai notasi, atau simbol konektor, atau penyambung dalam satu halaman yang sama, yaitu berupa lingkaran kecil bernomor. Sambungan pertama diberi nomor 1. Sambungan kedua diberi nomor 2. Dan seterusnya. Masukkan mie dan bumbu ke air mendidih. Tunggu sampai matang. Matikan kompor. Tuang mie dan kuahnya ke dalam mangkuk. Mie instan siap dihidangkan. Jangan lupa, bagan alir diakhiri dengan terminator selesai. Selain digambarkan menurun ke bawah, bagan alir juga dapat digambarkan mendatar ke samping kanan. Bila digambarkan mendatar ke samping kanan, maka bagan alirnya akan tampak seperti berikut ini. Bagan alir dari program menghitung luas persegi. Awalilah lebih dulu bagan alir dengan terminator mulai. Baca lebar dengan variabel L kecil. Baca lebar adalah masukan atau input, ditulis dalam notasi input, yaitu jajaran genjang. Baca panjang dengan variabel P kecil. Baca panjang adalah masukan atau input. Kedua input tersebut dapat ditulis dalam satu notasi input menjadi baca lebar dan panjang. Setelah nilai lebar dan nilai panjang dibaca oleh komputer, kemudian lanjut dengan proses menghitung luas persegi dengan rumus luas persegi sama dengan panjang kali lebar. Dari proses menghitung luas persegi, diperoleh nilai luas. Nilai luas kemudian ditampilkan sebagai keluaran atau output komputer. Dalam bagan alir, notasinya dibuat dalam jajaran genjang. Akhiri bagan alir dengan terminator selesai. Terminator mulai. Baca bilangan pertama adalah masukan atau input bagi komputer. Gunakan notasi input, output, yaitu bentuk jajaran genjang. Baca bilangan kedua adalah masukan atau input bagi komputer. Gunakan notasi input, output, yaitu bentuk jajaran genjang. Pada algoritma, langkah selanjutnya berbunyi sebagai berikut. Jika bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua, maka tampilkan bilangan pertama. Pada langkah ini, terjadi dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama, bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua. Kemungkinan kedua,
bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua. Langkah algoritma ini pada bagan alir disebut sebagai decision atau keputusan. Simbol notasinya menggunakan bentuk belah ketupat. Kalimatnya berupa kalimat tanya atau pertanyaan. Keputusan sebagai jawabannya memiliki dua kondisi. Ditulis ya atau yes bila kondisi benar atau sesuai. Ditulis tidak atau no bila kondisi salah atau tidak sesuai. Sekarang, mari kita periksa kedua bilangan tersebut. Jika bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua, maka tampilkanlah bilangan pertama sebagai bilangan terbesar. Untuk menampilkan bilangan pertama, gunakan notasi input-output. Jika tidak, berarti bilangan kedualah yang terbesar. Maka, tampilkanlah bilangan kedua. Untuk menampilkan bilangan kedua, gunakan notasi input-output. Akhiri bagan alir dengan terminator selesai. Setelah kamu mengetahui cara membuat bagan alir yang benar, sekarang cobalah kerjakan soal berikut. 1. Membuat nasi goreng tanpa telur. 2. Menghitung luas segitiga. 3. Menghitung keliling lingkaran. 4. Menghitung luas lingkaran. 5. Menghitung keliling dan luas lingkaran dibuat dalam satu bagan alir. Kemudian, jawablah juga soal-soal pada buku cetak halaman 26-28. Soal A besar, pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 15. Soal B besar, uraian dari nomor 1 sampai nomor 4. Jawaban kalian kirim ke email purba.sondang@gmail.com. Ditunggu sampai pukul 14 WIB. Terima kasih. Selamat belajar. Salam sehat.